rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah di pagi hari ini walaupun cuaca gerimis, kita masih dikuatkan langkahnya untuk menuju majelis yang insyaallah dimuliakan Allah dalam rangka menunaikan salah satu kewajibannya, yakni thalabul ilmi, untuk memperkuat kualitas iman, ilmu dan amal soleh kita bersama. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada kajian ahad atau jihad di pagi hari ini tidak bosannya kita melanjutkan kembali pembelajaran kita. Insyaallah pada kajian di hari ini kita akan belajar bersama Ustadz Dr. Haris Muslim dari Bandung. Insyaallah tema yang akan disampaikan pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan misi Rasulullah SAW, yang tentunya juga merupakan tugas bagi kita melanjutkan misi tersebut sebagai umatnya di zaman ini. Mudah-mudahan dari kajian ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran untuk hidup kita. Maka dari itu, ikhwatul iman sekalian, kami menghimbau kepada jamaah yang masih berada di luar ruangan masjid, harap untuk segera masuk ke masjid karena kajian akan segera kita mulai. Dan untuk kita semua, mari persiapkan penglihatan, pendengaran dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan Ustaz sampaikan, yang insya Allah akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kajian kita mulai. Pada Ustaz dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf mungkin tidak sempat mengirimkan makalah ya, sehingga tidak ada pegangan, tapi mudah-mudahan ya kita Bandung kuping we gitunya. Jadi kalau kata orang Sunda mah kata napi urang Bandung mah jiping cenah, ngaji kuping gitunya, ngaregepkeun, ngabandungan, ngatasikan we di dieu mah ka Bandungan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di judulnya adalah misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misi itu adalah tugas ya. Misi itu adalah risalah ya. Jadi apa risalah, misi, tugas yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saya mencoba ya kita mencermati dan kita mempelajari misi Nabi ini. Saya ingin masuk dari hadis tentang awal pertama kali turun wahyu ya. Di dalam Sahih Bukhari ada, bahkan babnya juga bab ya awal ma budi abihil wahyu, wahyu yang pertama turun. Di dalam Sahih Muslim ada, di dalam Musnad Imam Ahmad juga ada, tetapi hadisnya cukup panjang. Nah, saya tidak akan bacakan hadis semuanya ya, tapi ada satu kutipan, satu ungkapan di sini yang menurut saya sangat luar biasa.
yaitu ucapan Siti Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, kemudian kembali kepada Siti Khadijah dalam keadaan takut, dalam keadaan panas dingin, sehingga meminta kepada Siti Khadijah, zammiluni zammiluni, selimuti aku, simbutan panas tiris, gitu ya. Panas tiris kenapa? Kata Rasul, laqad, ada dua lafaz ini. Ada yang mengatakan laqad khasyitu ala nafsi, ya. Tapi ada juga yang mengatakan laqad khasyiti ala nafsi, gitu. Tapi yang lebih tepat adalah Rasul mengatakan laqad khasyitu ala nafsi. Jadi setelah Nabi mendapatkan wahyu, ya, mungkin singkat ceritanya ya kita sudah pada tahu, Nabi sebelum, dalam hadis juga disebutkan, sebelum menerima wahyu itu Nabi diberikan rasa cinta untuk menyendiri. Hubbiba ilaihil khala, diberikan rasa cinta untuk menyendiri, bertahanus. Di mana? Di Gua Hira, ya. Gua Hira itu adanya di Mekah, di Jabal Nur, ya, kurang lebih dari Masjidil Haram 7 km. Tinggi Gua Hira itu kurang lebih 640 meter. Tidak terlalu tinggi, cuman kita nengak ya. Kalau kita mau naik ke Gua Hira sampai ke, dari Jabal Nur sampai ke Gua Hira itu kurang lebih 1 jam, pamit liren-liren. Ya, terus saya nyobian naik ke Gua Hira, ya, upami hoyong dugi teu liren-liren tah sajam biasa. Tapi upami liren-liren mah tergantung seueur keneh lirenna, seueur keneh mapahna gitunya. Nah, sim kuring kalerasan 2 bingon ka payun, ka pengker, ka ditu nyobian naik deui. Ari nu ngiring teh ibu-ibu seseueurna teh. Ka jamaah teh bapak-bapak, ibu-ibu siapa yang mau naik ke Gua Hira gitu. Hayu sarebet teh ngan supados teu panas, urang sateu acan subuh janari we. Wios salat subuh di luhur. Nya, anu daftar teh ibu-ibu sadayana. Bapak-bapakna mamung tiluan, opatan saresim kuring. Lah luar biasa memang emak-emaknya Pak Haji. Gitu ya, luar biasa. Ngan eta tadi nya sim kuring kantos teu liren sajam. Da kapungkur mah naik teh anom keneh gitu. Kamari mah api-api we ngadaguan ibu-ibu padahal mah sim kuring ge capek. Gitu nya. Nah, 2 jam. Pas pisan 2 jam. Dari bawahnya dugikeun ka puncakna teh pas 2 jam. Nah, Rasul menyendiri di sana. Ya, kabayang kamari sim kuring ka luhur poek keneh, nya Rasulnya lira yang namanya gua dalam bahasa Arab itu ada 2. Ada ghar, ada kahfi. Al-kahf. Kalau kahfun, al-kahfu, orang biasa ngawasan al-kahfi, ya, itu gua yang besar dan juga dalam. Jadi kalau buat nanti jero gitunya. Nah, itu kahfun, seperti ashabul kahfi bersembunyi. Itu kahfun. Tapi kalau ghor itu adalah nya sareng pangimbarannya ieu agung tuh ingat tuh. Ya, masuk paling 2 orang, 3 orang. Ya, jadi gunung batu, ini batu ada sacangkewok seorang Sunda mah. Gitu. Nah, itu di atas Jabal Nur, Nabi diam di sana selama kurang lebih 40 hari untuk menerima wahyu, gitu ya. Dan Nabi turun hanya mengambil bekal, kembali lagi. Bahkan ada yang mengatakan bekalnya dijajabkeun ku Siti Khadijah. Kabayang Siti Khadijah waktu harita yuswana 55 tahun. Ya. Jadi Nabi 40 tahun berarti Siti Khadijah 55. Kan Nabi menikah 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun. Berarti ketika Nabi diutus, Siti Khadijah itu usianya 55 tahun, Nabi usianya 40 tahun. Kabayang kita Siti Khadijah wawi ngajajabkeun bekal kanggo Nabi anu nuju tahanus. Ya. Nah, singkat cerita Nabi mendapatkan wahyu, didatangi malaikat Jibril. Dalam beberapa riwayat itu disebutkan tanggal 17 Ramadan. Jadi tanggal 17, ada yang menyebutkan 21. Ya. Jadi tanggal 17 Ramadan itu adalah yang pertama, ayat pertama turun kepada Nabi. Nah, Nabi dipeluk oleh Jibril, kata Jibril, "Iqra." Kata Nabi, "Ma ana biqari'in." "Iqra ma ana biqari'in" sampai 3 kali, ya. Nabi tidak bisa apa-apa, kata Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam."
Nabi ya menerima wahyu pertama itu Nabi begitu terguncang, ya. Jadi begitu terguncang. Kenapa? Karena bagaimanapun Nabi adalah seorang manusia, gitu ya. Mendapatkan wahyu yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kembali ke Siti Khadijah dalam keadaan ketakutan. Nah, dalam keadaan ketakutan dan sambil merinding, ngagibrik gitu, zammiluni zammiluni. Kalau Nabi berkata kepada Siti Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi. Ini, laqad khasyitu ala nafsi, kata Nabi. Kalau khasyiya ala itu bukan takut. Ya. Khasyiya ala itu bukan takut. Khasyiya ala itu khawatir. Ya. Khawatir. Pami bahasa Sunda mah melang. Pami ibu melang ka putra nuju angkat-angkatan. Nah, itu bahasa Arabnya khasyiya ala ibni. Ya. Khasyitu ala ibni, bukan takut kepada anakku, tetapi aku khawatir terhadap anakku. Nabi mengatakan kepada Siti Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi. Aku khawatir terhadap diriku. Kenapa khawatir? Gitu ya. Karena terjadi peristiwa yang luar biasa. Dengan peristiwa itu kata Nabi mungkin dalam pikirannya, apakah dengan peristiwa itu dia akan dimuliakan, atau justru dengan peristiwa itu dia akan dihinakan? Ya. Jadi apakah dengan peristiwa itu dia akan dimuliakan atau dihinakan? Maka di sini muncul sosok Khadijah. Khadijah, para wargi, ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Khadijah ini muncul sebagai sosok yang menenangkan Nabi. Punten ibu, biasana ibu-ibu sareng bapak-bapak sok riweuh bana. Ya, sok riweuh mana? Sok riweuh ibu-ibu punten. Ya, ya. Jadi biasanya kalau ada khawatir, takutnya, sok bapak pabin nyupir, ngagaleong sakedik, bapak menyupir tenang, ibu udah mariweuh. Ih, bapak nyupir teh gitu kan? Nah, gitu. Biasanya ibu-ibu seperti itu, gitu ya. Dan tabiatnya seperti itu. Inilah hikmah kenapa ketika diutus istri Nabi Khadijah. Ya, ketika diutus hikmah nih, istri Nabi Khadijah. Coba kalau ketika itu istri Nabi itu ternyata sosok yang lebih muda dari Nabi. Ya. Yang lebih muda dari Nabi, yang mungkin secara stabilitas emosional itu belum stabil, ya, belum mapan. Nah, ketika suaminya pulang hari wes-wes, istrinya langkung hari wes-wes. Alah kumaha tuh bapak, mun urang banyak. Pami urang Tasik mah, alah kudu ku bapak ieu, lah sieun ieu kumaha Jamiluni teh kalakah mungkin wae henteu disimbutan gitu. Maka Siti Khadijah ketika itu muncul sebagai sosok yang menenangkan. Ini saya pelajari, oh ini hikmah. Kenapa ketika diutus istri Nabi itu Khadijah. Khadijah ketika itu sudah usia lebih matang dari Nabi. Maka kata Khadijah kepada Nabi ketika itu apa? Wallahi la yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Allah tidak akan menelantarkanmu. Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. La yukhzikallahu abadan. Selamanya. Jadi dengan peristiwa ini bergembiralah. Ya, kenapa? Karena engkau tidak akan disia-siakan oleh Allah. Engkau tidak akan dihinakan. Hal ini bukan yang menyedihkanmu. Maka bahasa lainnya apa? Absyir. Bergembiralah. Jadi Siti Khadijah melapangkan dan menguatkan hati Nabi untuk tetap optimis, gitu ya. Untuk tetap optimis bahwa ini adalah sesuatu yang akan membawa kebaikan, bukan kehinaan kepada Nabi. Nah, apa alasannya? Nah, ya. Apa alasannya? Kata Siti Khadijah, innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla, ya, wa innaka latasilur rahima wa tasduqul haditha wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa taqrid dhaifa
Wa tu'inu ala nawaibil haq. Kenapa kata Siti Khadijah Allah tidak akan menghinakan engkau? Karena engkau mempunyai 6 perangai. Dalam beberapa lafaz 7. Pertama, innaka latasilur rahim. Muhammad, engkau tidak akan dihinakan oleh Allah karena engkau sungguh orang yang suka menyambungkan silaturahim. Pertama ini. Yang kedua, watasduqul hadis. Engkau orang yang senantiasa jujur kalau berbicara. Yang ketiga, watahmilul kalla. Engkau senantiasa menanggung beban. Nanti kita jelaskan satu persatu. Ya. Wataksibul ma'dum. Engkau senantiasa taksibul ma'dum. Taksib ma'dum itu adalah mendapatkan atau mencari sesuatu yang tidak ada, rizki yang belum ada, kemudian dibagikan kembali kepada orang yang tidak punya. Itu wataksibul ma'dum. Kemudian watakrid dhaif. Engkau senantiasa memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan engkau senantiasa membantu menghadapi musibah-musibah di dalam kebaikan. Nah, ini alasan. Jadi punten, Siti Khadijah waktu harita teu acan uningan ieu teh wahyu. Cuman Siti Khadijah mendapatkan Nabi ketika itu ketakutan. Gitu ya. Lalu Siti Khadijah dengan nalarnya yang luar biasa, dengan kedewasaannya yang luar biasa, tidak mungkin Nabi Muhammad atau Muhammad suaminya gitu ya dihinakan. Kenapa? Karena dia mempunyai 6 perangai yang tadi. Ya. Dan itu adalah semuanya akhlak yang mulia. Nanti kita kembali lagi ke sini. Singkat cerita, setelah itu Nabi dibawa oleh Siti Khadijah ke mana? Dibawa ke sepupunya, Ibnu Ammi. Ibnul Am itu sepupunya, tiasa kapirai, tiasa kapiraka. Jadi kalau dalam bahasa kita ya, paman itu mang, raina bapak, raina ibu, gitunya. Dina bahasa urang mah. Upami rakana bapak, rakana ibu disebatna naon? Wa, gitunya. Di Arab mah teu dibentenkeun. Di Arab mah janten rakana bapak, raina bapak disebatna amun. Ya. Upami rakana ibu, raina ibu disebatna kholun. Gitunya. Jadi khol itu adalah paman atau uwa dari ibu. Upami amun paman atau uwa dari bapak, gitunya. Upami bibi uwa istri ammatun, nya. Upami bibi uwa istri ti ibu kholatun, gitu. Nah, Nabi setelah datang ke Siti Khadijah, kemudian setelah diselimuti, setelah tenang, itu Nabi dibawa ke sepupunya Siti Khadijah, Ibnu Ammi Khadijah. Dalam hadis disebutkan, siapa? Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal itu adalah seseorang yang dalam hadis disebutkan tanassara fil jahiliyah. Tanassara fil jahiliyah. Jadi waktu zaman jahiliyah itu beliau penganut Nasrani yang taat. Jadi mengikuti ajaran Nabi Isa yang tidak berubah. Nah, tanassara fil jahiliyah dibawa oleh Siti Khadijah ke Warokoh. Warokoh ketika itu sudah tua, bahkan sudah buta, terus meninggal. Faqad amya, dalam hadis seperti itu. Nah, Warokoh sudah buta. Datang Siti Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW. Kata Warokoh ketika itu apa? Kata Warokoh itu kepada Nabi Muhammad, ya, ini adalah hadzan namus alladzi jaa ila Musa. Ya, alladzi jaa ila Isa. Ini adalah namus. Namus itu apa? Namus itu risalah. Namus itu syariah, ajaran, wahyu yang datang sama kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, datang juga kepada Nabi Muhammad.
Maka kata Warokoh ketika itu, saya ingin sekali menyaksikan, hadir, ya, sejak menjamani ketika engkau diusir oleh umatmu. Maka kata Nabi, amukhrijiyah, apakah mereka nanti akan mengusir saya? Iya, kata Warokoh. Ya, iya, kata Warokoh, mereka akan mengusir. Tapi tidak lama setelah itu Warokoh meninggal. Pertama, Bapak Ibu sekalian, bagaimana peran Khadijah mendampingi Nabi. Kadanya ayah paripaus kan, ya, di balik seorang sukses itu pasti ada wanita, ya. Wara'a kulli kabirin imro'ah, dalam bahasa Arab gitu, ya. Jadi setiap orang besar itu di baliknya itu ada wanita besar, sosok wanita yang luar biasa. Biasanya sosok wanita itu kalau tidak istrinya, ibunya, atau dua-duanya, ya, istrinya, ibunya. Nabi ketika itu sudah tidak mempunyai ibu, maka sosok besar di balik Nabi itu siapa? Khadijah. Dan peran Khadijah ini luar biasa, itu ya. Peran Khadijah luar biasa ketika pertama kali mendampingi Nabi. Nah, diantaranya tadi memberikan ketenangan kepada Nabi yang pertama. Yang kedua adalah tadi ketenangan itu meyakinkan Nabi dibawa ke siapa? Ke Waraqah bin Naufal. Maka siapa yang pertama kali percaya, siapa yang pertama kali iman kepada Nabi dari kalangan wanita? Siti Khadijah. Ya, bisa dibayangkan kalau ketika itu Khadijahnya saja tidak percaya kepada Nabi. Ya, ujian Nabi akan lebih berat. Tapi Allah menghadirkan sosok Khadijah, yaitu orang yang dari awal percaya dan dari awal membela Nabi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Kita tadi amati kembali. Saya dari awal tadi ingin menggarisbawahi bagaimana perkataan Siti Khadijah kepada Nabi ketika Nabi pulang dari Gua Hiro. Tadi ada 6, ya. Pertama kata Siti Khadijah, yang pertama yang utama, engkau tidak akan dihinakan oleh Nabi, oleh Allah. Wallahi la yuhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Kenapa? Karena engkau mempunyai 6 perangai, 6 kebiasaan. Punten, kebiasaan ieu teh iraha ti zaman jahiliyah keneh, ti Nabi sate acan diutus. Jadi Nabi dari sebelum diutus itu mempunyai kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, apa kebiasaan baik Nabi? Yang pertama, ya, kata Siti Khadijah, innaka latasilur rahim. Engkau itu orang yang menyambungkan rahim. Eta teh kitu anu jemahkeun leureus nama. Menyambungkan rahim. Nganda teu raos di urang mah. Nya kandungan disambung-sambungkeun kumaha nyambung-nyambungkeun nyabunya. Gitu. Ya, maksudnya adalah di kita ada bahasa silaturahim. Kade nu leres ada silaturahmi, silaturahim. Ya, yang betul itu bukan silaturahmi tapi silaturahim. Ari silaturahmi Ustaz leres teu pamejebat silaturahmi kenging henteu nya mangga we ngan eta mah sanes bahasa Arab, bahasa Sunda. Ya, bahasa Indonesia silaturahmi mah. Kenapa? Karena asalnya ini dari 2 kata, silah menyambungkan, ar-rahim arti asalnya rahim. Dan yang dimaksud dengan menyambungkan rahim itu adalah menyambungkan kekerabatan, persaudaraan yang terikat oleh rahim. Ya, yang terikat oleh nasab. Itu, ya. Maka siapapun saudara kita yang terikat oleh rahim, adik, kakaknya, paman, bibi, itu kan terikat oleh rahim. Ya, oleh rahim siapa? Oleh rahim ibu kita, atau oleh rahim nenek kita, atau oleh rahim anak kita, gitu ya. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan rahim. Maka dalam bahasa Arab ada disebut zawil arham. Zawil arham itu kalau dalam ilmu warisnya, zawil arham itu adalah kerabat, saudara, dulur, cik urang Sunda mah, gitunya. Tapi dia tidak termasuk kepada ahli waris, itu disebut zawil arham, gitu ya. Nah, maka kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran sebutkan, ya, kalau kamu membagi waris, gitu ya, kemudian
ada zawil arham yang tidak kebagian, bayar sedekah gitu. Ya, pasihan sedekah tidinya gitu ya, agar mereka juga merasakan gitu ya. Nah, hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Taala, maka ternyata silaturahim yang kemudian menjadi ajaran Islam ini sudah menjadi kebiasaan Nabi. Gitu ya. Kan kemudian di dalam ajaran Islam Allah memerintahkan ya, afsus salam ya, wasilul arham ya. Sebarkanlah salam, sambungkanlah rahim ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka sambungkanlah ya rahimnya. Jadi Islam sangat mengajak kita untuk menjaga hubungan baik dengan sesama, terutama dengan keluarga. Kenapa? Biasanya potensi pertengkaran, bibit buit pipa seaun itu biasanya terlinti batur. Kade, ti satu, ti dulur. Ya. Oleh karena itu, ya, maka perihalalah hubungan baik dengan saudara. Dengan cara apa? Dengan cara memperhatikannya. Dengan cara bersedekah kepadanya, ya. Dengan cara membantunya. Banyak cara. Nah, hadirin waktu iman, silaturahim ini bisa juga berarti luas. Ya, bukan hanya kepada yang terikat oleh nasab saja, tetapi terhadap sesama saudara muslim. Makanya disebut lagi ikhwatu iman, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya mukmin dengan mukmin itu saudara meskipun tidak terikat oleh nasab. Gitu ya. Meskipun tidak terikat oleh nasab. Tak itu diabadikan para sadana. Ya, dan ini ternyata Rasul yang akan diutus membawa ajaran yang mulia dengan akhlak yang mulia disiapkan ku Allah teh. Satu acan Rasul diutus, Rasul atas ngagaduhan kebiasaan anu sae. Di antawisna tadi silaturahim. Nah, makanya di hadis sebatkeun ya, man arada an yubsata fi rizqihi wa ayyun sa'afi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan, sok diterjemahkan umurnya. Ya, dalam hadis umur, athar. Athar itu apa? Athar itu bekasnya, jejaknya. Sebab apa? Sebab usia manusia itu terbatas. Ya, tidak ada usia yang lebih dari 100 tahun, jarang. Di urang ayeuna 80 tahun kita selangki. Gitu nya. Tos selangki 70 tahun oge tos sepuh ayeuna mah. Gitu ya. Nah, umurnya, usianya pendek. Tapi kalau orang ketika hidupnya berbuat baik, menyambungkan silaturahim, maka asarnya akan panjang. Apa hikmah silaturahim yang lainnya? Yubsata fi rizqihi, akan diluaskan, dilapangkan rizkinya. Gitu ya. Jadi orang yang bukan dibanyakan, tetapi dilapangkan rizkinya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin waktu iman, pertanyaan selanjutnya, ya. Siapa orang yang menyambungkan rahim itu? Siapa orang yang menyambungkan silaturahim itu? Ya. Sabab naon? Sabab urang masuk hitungannya. Lamun batur bager ka urang ka kara bager. Leres teu? Tapi pamubat batur ka urang teu bager, urang cenah teu hoyong masihan kasih eta. Nya, teu hoyong cenah naros kasih eta. Naha manehna ge kitu ka urang. Itu bukan wasil. Bukan orang yang menyambungkan. Itu disebutnya mukafi. Naon ari mukafi teh? Mukafi mah nya membalas. Jadi eta mah hitungan. Batur hade kakara urang hade. Batur goreng keheulaan. Tapi wasil mah orang yang berbuat baik kepada yang tidak berbuat baik kepada kita. Itu baru wasil. Ya, makanya kata pepatah, sil man qata'aka. Sambungkan siapa? Orang yang memutuskan silaturahim. Jadi lamun aya dulur atah anjang ka urang tong atah anjang ka manehna. Sababun itu atah anjang, urang atah anjang, keduanana atah adol. Gitu. Ya.
Jadi kata Nabi, laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambungkan silaturahim itu bukan orang yang mukafi, membalas, bukan. Tetapi al-wasil itu adalah yang menyambungkan orang yang memutuskan silaturahim. Itu. Kumaha carana tadi? Caranya dengan berbagai banyak hal. Maka disimpulkan teteku para ulama. Jadi menyambungkan silaturahim itu adalah isalu ma'amkana minal khair wadaf'u ma'amkana minasyarri bihasbi taqah. Menyambungkan segala hal yang mungkin dari kebaikan. Jadi kahadaya naon wae anu tiasa disambungkeun ka dulur urang, sambungkeun. Teu tiasa masihan artos atuh nya, masihan doa gitu ya. Memberi perhatian, bertanya, naroskeun kabar kumaha damang gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Isalu ma'amkana minal khair wadaf'u ma'amkana minassar, dan mencegah apapun yang mungkin dari kejelekan. Jadi peperiheur orang teu bisa mere manfaat atau nyegah madarat gitu. Ya, bihasbi tokoh, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu ya, isalu ma'am, kada itu silaturahim. Nah, Nabi itu sejak jahiliyah atau sejak sebelum diutus senantiasa berbuat baik. Dengan siapa? Dengan semua saudara-saudaranya, dengan semua kerabat-kerabatnya. Dan ketika itu kerabatnya semuanya tidak ada yang tidak baik kepada Nabi. Da Abu Jahal ngamusuhan sote saatos Nabi diutus janten Rasul. Waktu Nabi Muhammad acan diutus janten Rasul mah baragur sadayana oge gitunya. Nah, nembe saatos terang Muhammad itu adalah Rasulullah, baru Nabi dimusuhi gitu ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, watasduqul hadis. Engkau adalah orang yang senantiasa berbicara jujur. Jadi Nabi itu adalah orang yang senantiasa jujur berbicara, tidak pernah bohong. Ya, tidak pernah bohong. Sebab biasanya orang kalau berbohong sekali, sok bohong kedua kali nak. Sok bohong katilu kali nak. Sebab untuk menutupi kebohongan biasanya dengan kebohongan yang lainnya. Ya, siga budak ku indungna kita nggak bohong. Ya, neng pami aya anu mirarian mamah wartoskeun mamah nuju teu aya. Gitu. Sumping we nu nagih. Neng mamah aya. Ari si nengna teh jujur. Saur mamah teu aya. Nang ari mamah aya, teu aya. Nuju ka mana? Saur naroskeun teh. Hilaf si mamahna teh teu ngawartosan. Ngabohong anu kadua. Atuh si neng teh lebet deui. Mamah saur itu nuju ka mana cenah mamah teh gitu. Wartoskeun we nuju ka pasar gitunya. Ari si neng teh kaluar deui. Saur mamahna nuju ka pasar. Bari ka jero heula ka ka bumi naroskeun ka mamah. Sesah bu ngabohong mah. Ya, biasanya untuk menutupi kebohongan pertama itu ditutupi oleh kebohongan kedua, ketiga, keempat, gitu ya. Nah, Nabi itu sosok yang tidak pernah berbohong. Makanya ketika Nabi setelah dakwah 3 tahun sembunyi, kemudian Nabi naik ke atas jabal atau bukit Sofa, mengumpulkan semua orang-orang Quraisy. Kemudian kata Nabi, kalau saya katakan bahwa di balik gunung ini ada pasukan yang siap menyerang, maka kalian apakah percaya kepadaku? Maka kata orang-orang Quraisy ketika itu, wallahi ma jarrabna alaika kadziban. Demi Allah, kami tidak pernah dibohongi olehmu. Tekantos ngaraos Muhammad nggak bohong. Jadi bade nyarios naon wae, katanya, bade nyarios naon wae Muhammad bakal dipercanten. Kenapa? Karena tidak pernah berbohong, gitu ya. Nah, kemudian kata Nabi, inni bainakum nadhirun mubin, atau inni Rasulullah, gitulah, kurang lebih seperti itu. Maka kata Nabi, aku ini adalah Rasulullah, aku ini utusan Allah. Nah, ketika Nabi memproklamirkan, mengumumkan sebagai utusan Allah, yang pertama menolak itu siapa? Abu Lahab.
Kata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, ali hadza jama'tana. Cilaka cenah kamu Muhammad. Apakah hanya sekedar ini? Ngan kikieuan cenah ngumpulkeun teh, diriungkeun dieu ngan ngabejakeun maneh teh Rasul. Cilaka cenah Muhammad. Gitu. Maka turunlah surat Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu asbabun nuzulnya. Gitu ya. Jadi Nabi tidak pernah berbohong. Kenapa? Orang jahiliyah sendiri itu mengakui, ya, orang Quraisy yang tidak iman kepada Nabi sebetulnya mengakui Nabi itu tidak pernah berbohong, tapi mereka sombong dan tidak mau menerima kebenaran hidayah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ya. Nah, inilah sifat Nabi yang kedua, yaitu beliau senantiasa jujur, tidak pernah berbohong, dan itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sejak sebelum diutus sampai setelah diutus, Nabi tidak pernah berbohong sekalipun. Mungkin kalau ada orang yang tidak pernah berbohong itu hanya Nabi saja kayaknya. Siapa ada orang maka bege sairan itu pernah ngabohong. Nya, anu ulah mah ngabiasakeun bohong kade. Gitunya. Kaca letot ngabohong omat. Benerkeun. Gitu ya. Nah, jadi ini Nabi tidak pernah berbohong dan itu diabadikan, dan ini adalah ajaran Islam. Ini risalah Nabi. Maka Nabi mengatakan, ya, alaikum bisidqi. Kalian harus berbuat jujur. Tidak boleh bohong. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena jujur itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Wala yazalur rajulu yasduq wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Kalau seseorang itu biasa jujur, terus berbiasa berlatih ngomong itu jujur, maka nanti akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Jadi inilah kejujuran itu harus dibiasakan. Nah, kata Nabi, kalian harus jujur. Jujur membawa kepada kebaikan. Ya, kebaikan yang mana? Kebaikan, semua kebaikan. Pintu kebaikan itu dari jujur. Kalau diawali oleh jujur, maka semua akan baik. Tapi kalau diawali oleh tidak jujur, apa? Kadzib, bohong. Maka kata Nabi, iyyakum wal kadzib. Kenapa? Fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Omat to ngabohong. Ngabohong mah mawa kana cilaka, mawa kana dosa. Ya. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan fujur dosa itu membawa kepada neraka. Wala yazalur rajulu yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzab. Dan seseorang kalau dia biasa berbohong, terus bohong, engke lila-lila dicatat ku Allah teh tukang bohong. Makana saur barudak dina ajaran barudak mah al kadzdzabu la yusaddaqu wa in saduqa. Jalma tukang bohong mah moal dipercaya sanajan bener. Siga carita budak angon teh geuning. Nya, anu ngangon domba nipu, bahasa budak ayeuna mah sanes nipu teh ngeprank. Bahasa budak ayeuna mah. Jadi dia lagi menggembala kambing, ya, ingin mengerjai gitunya. Nah, jadi ngaheureyan penduduk lembur. Nah, orang lembur. Maka dia katakan, ada serigala, ada serigala. Karena luar teh. Ya, di buku qiraah kan, karena luar, orang lembur teh. Mana jang serigalana? Kena prank, jangan cek barak ayeuna mah gitu nya. Padahal bohong cenah gitu. Nah, atuh baralik deui. Kadua kali sami aya serigala, aya serigala. Karena luar deui teh orang lembur teh. Teu aya. Katilu kalinya aya serigala. Betul, aya ajag gitu ya. Eta budak ngajarowok deui, aya ajag. Ah, cenah tong dipercaya bohong. Gitu ya. Jadi itulah orang kalau berbohong, meskipun dia benar, orang tidak percaya. Gitunya. Jadi lamun aya batur teu percaya ka urang, kade boa-boa urang tukang ngabohong. Gitunya. Nah, tapi kade lamun urang sok jujur tong ngabohong. Nya, sabab batur bisi percayaeun. Kenapa? Ada cenah piraku ngabohong. Nya, ustad, Pak Haji, ajengan tukang ngaji, tukang ke masjid, ulah Pak. Nya, engke pami ka pendak ngabohongna langkung. Nah, ini ternyata akhlak Nabi, gitu ya. Akhlak Nabi sebelum beliau diutus. Kemudian apa lagi? Kemudian kata Siti Khadijah,
wa tasduqul hadis wa tahmilul kalla. Tahmil itu artinya menanggung beban. Al-kalla itu adalah beban. Ad-da'af, ya, al-kalla itu. Jadi Nabi itu biasa membantu orang yang lemah, biasa menanggung beban orang yang lemah, biasa menolong kepada orang yang lemah. Itu yang tahmilul kalla, ya. Kemudian kita percepat saja, wa taksibul ma'dum. Nabi juga orang yang mandiri, ya. Al-ma'dum itu taksib, itu kasab. Ari kasab itu apa? Mencari. Mencari apa? Mencari yang tidak ada. Jadi Nabi itu suka mencari yang tidak ada. Apa mencari tidak ada itu? Orang pami kasab milarian naon, Bu? Pak, milarian artos. Ya, milarian rizki, milarian nafkah. Dan Nabi itu adalah orang yang mencari nafkah secara mandiri. Ya, nuju anomna. Ketika masih kanak-kanak beliau mengembala kambing. Mengembala kambing untuk apa? Untuk dapat upah. Upah untuk apa? Untuk makan. Jadi Nabi itu sosok yang berusaha sendiri. Bukan calik we ngantos pemasihan batur sanes. Itu. Ya. Kemudian Nabi juga ketika usia belasan dibawa oleh pamannya untuk berdagang. Kemudian bekerja kepada Siti Khadijah. Ya, ikut di perdagangan Siti Khadijah sampai menikah dengan Siti Khadijah. Nabi teh jalmi beunghar, Bu, Pak. Ya, Nabi itu orang kaya. Cuman Nabi memilih hidup sederhana. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi pernah memberikan, menginfakkan kepada orang lain binatang ternaknya itu bainal jabalain, di antara dua gunung. Saking banyaknya. Ya. Makanya Nabi disebutkan di sini tahmilul kalla, taksibul ma'dum. Taksibul ma'dum itu tadi mencari yang tidak ada, mencari rizki. Ya, sehingga beliau menafkahi, menghidupi dirinya itu dengan berusaha sendiri. Dan taksibul ma'dum juga dari rizki yang beliau dapat itu, beliau cari orang yang ma'dum. Siapa? Orang yang tidak punya, beliau beri. Gitu ya. Jadi pami Nabi hidup sederhana, sebetulnya Nabi itu orang kaya. Gitu ya. Tapi Nabi memilih hidup sederhana. Nah, kemudian kata di sini wa taqrid dhaif, dan engkau senantiasa memuliakan, menghormat tamu. Ya, dan engkau senantiasa memuliakan dan menghormat tamu. Ini juga kebiasaan Nabi sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Itu. Dan taqrid dhaif itu adalah salah satu juga kemuliaan yang dimiliki orang-orang jahiliyah ketika itu. Ya. Nah, qira itu artinya yang disuguhkan kepada tamu. Jadi taqri itu arti asalnya nyuguhan, tukang nyuguhan tamu. Gitu ya. Dan dalam ajaran Islam selanjutnya akan disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ya, maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatlah tamunya. Ya. Jadi ngehormat tamu itu adalah bagian dari ajaran Islam. Dan itu sudah biasa dilakukan oleh Nabi sebelum diutus, gitunya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi samulihna tamu oge aya batasna. Ya, dina Islam tatamu teh 3 dinten. Langkung ti 3 dinten mah sanes tatamu tapi semah. Nah, kan ada tatamu mah ditata dijamu, langkung ti 3 dinten mah eta mah sanes tamu tapi semah. Naon semah teh? Ngahesekeun nu boga imah. Gitu ya. Nah, jadi itu ada batasnya juga. Kenapa? Karena kan orang yang kita kunjungi itu belum tentu dia itu tidak punya pekerjaan, tegaduh karepot, kan biasanya tegaduh karepot. Tapi kulantaran kedah ngahormat tamu, karepotna dikantunkeun heula. Nya, makana pamitos langkung ti 3 dinten cing hartos we atuh gitunya. Ya, engke janten sanes tamu engke mah janten sema pami tos we atuh kontrak atuh kos di dinya nya. Nah, jadi tapi ini kembali lagi kebiasaan Nabi itu ternyata menghormat tamu. Kemudian yang terakhir wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan engkau senantiasa membantu ala nawaib,
kepada nawaib. Nawaib itu jama dari naibah. Naibah itu artinya musibah, ujian, cobaan. Jadi zaman jahiliyah banyak sekali cobaan-cobaannya. Ya, mau terjadi pertengkaran, permusuhan. Nah, Nabi senantiasa membantu. Di antara yang dibantu oleh Nabi itu ketika pemugaran kembali Ka'bah, ya, kemudian Hajar Aswadnya itu kan setelah selesai Ka'bah dipugar, direnovasi, gitu ya. Kantun nyimpen Hajar Aswadna ya kumaha. Orang-orang jahiliyah kan banyak kabilah, Bani Tamim, Bani Quraisy, ya, Bani Adi, ya. Mereka ingin sama-sama mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad. Tentunya untuk meletakkan Hajar Aswad kembali di tempatnya. Sadaya nahoyong, maka sumping Kangjeng Nabi Muhammad yang ketika itu belum jadi rasul, gitu ya, belum jadi rasul. Datang Nabi Muhammad kepada orang tersebut, kemudian Nabi memberikan usul. Kieu we cenah ayeuna metong parasea, nyanak salamar kain. Sok cenah. Kain amparkeun. Simpen batu di tengahna. Sok tadi kepala suku sadayana, kabilah-kabilah cepeng tah ujung kain teh. Angkat, alihkeun ka ieu, pan aman. Teu pasea. Coba kalau tidak ada ide Nabi ketika itu, maka akan terjadi pertengkaran dan permusuhan yang luar biasa di antar kabilah Arab ketika itu. Nabi senantiasa hadir di tengah musibah-musibah an-nawaib al-haq. Kenapa? Naibah itu ada dua. Ada naibah yang syar, ada naibah yang hak. Ada naibah batil, musibah, tapi musibahnya dalam kebatilan. Cilakana dina kamaksiatan gitulah. Nah, tapi ada musibah. Musibah dalam apa? Musibah dalam kebenaran. Dan ini yang dilaksanakan oleh Nabi setelah beliau jadi Rasul. Jadi pamit di awal tadi kata Siti Khadijah, wallahi la yuhzikallahu abadan. Allah tidak akan menghinakanmu sanes teu aya nu ngahina ka Nabi. Bukan tidak ada orang yang menghina kepada Nabi. Ya, bukan tidak ada yang melecehkan Nabi. Bukan tidak ada yang mengintimidasi Nabi. Sejak Nabi memproklamirkan diri menjadi Rasul, berbagai macam intimidasi, hinaan, ejekan, ya, bahkan intimidasi fisik, mental itu dapat oleh Nabi dan para pengikutnya. Tapi dengan hinaan tersebut, dengan intimidasi tersebut, Nabi tidak pernah hina diri. Mulia, tetap bisa menjaga kemuliaannya, ya. Bahkan ketika ketika datang, ya, Nabi itu disiksa, ya, diintimidasi, temempan anger we gitu, ya. Maka sekarang dikasih iming-iming, gitu ya, kasih iming-iming, mau harta, mau tahta, mau wanita, mau kota, gitu kan. Nah, ternyata Nabi tidak mau, gitu ya, tidak mau. Kemudian Nabi oleh orang Arab diajak, kalau begitu udah kita cari win-win solution. Na'budu ilahaka sanah wa na'budu ilahana sanah. Kita menyembah kepada Tuhan kamu 1 tahun, tahun berikutnya Tuhan kami, tahun berikutnya Tuhan kamu. Pan eta teh toleran zaman ayeuna mah. Kata Nabi tidak, turun ayat, ya, lakum dinukum waliyadin. Mereka melobi kepada siapa? Kepada Abu Thalib agar Nabi berhenti berdakwah. Kata Nabi kepada Abu Thalib, "La wada'ul syamsa yamini wal qamara shimali." Ya, kalau mereka menyimpan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, saya tidak akan berhenti. Jadi Nabi hadapi semua, dilempar di Taif. Ya, Nabi hadapi semua, tidak diboikot 3 tahun. Ya, di Syi'ib Abdul Muttalib, Nabi bertahan. Tidak hina diri meskipun dihinakan. La yukhzikallahu abadan. Kenapa? Karena Nabi mempunyai perangai-perangai yang tadi. Tasilur rahim, tasdukul hadis, taksibul ma'dum, tahmilul kalla, taksibul ma'duma, takrid dhaif, wa tu'inu ala nawaibil haq. Urang sambungkeun sareng judul. Nah, judulna misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika berbicara misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak jauh-jauh.
Ya, Nabi mengatakan di dalam hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Perhatikan bahasanya, bukan membawa akhlak mulia, tapi menyempurnakan akhlak mulia. Kenapa? Pertama, ternyata di orang-orang jahiliyah, ya, di orang-orang jahiliyah ketika itu sudah ada akhlak-akhlak mulia. Betul, di jahiliyah itu banyak kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya, dalam pernikahannya tidak menghargai wanita. Dalam perdagangannya, ya, identik dengan riba dan kezaliman. Begitu, ya. Dalam bermasyarakat sangat feodal, ya, sangat diskriminatif dalam bermasyarakat, sehingga ada kasta-kasta di zaman jahiliyah. Enggak ada hamba sahaya. Tetapi di balik semua itu, itulah kejahiliahannya. Itulah kejahiliahannya. Ari jahil tenaun bodoh. Ya, bodoh. Mereka tidak tahu kalau itu jelek. Ya, mereka tidak tahu, tidak merasa itu salah. Ya, merasa itu benar. Tetapi di balik kejahilian itu, kata Al-Mubarakfuri itu disebutkan mereka mempunyai perangai-perangai yang baik. Di antaranya apa? Orang Arab itu mempunyai perangai jud atau al-karom. Mereka sangat dermawan. Ya, mereka sangat dermawan, orang-orang Arab itu. Di antara kedermawannya apa? Menghormat tamu. Ya, di antaranya ada ketika zaman itu seorang yang bernama Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ini orang yang sangat dermawan sekali. Ya, orang yang sangat dermawan sekali. Jadi suatu waktu, ya, ada tamunya datang. Kemudian di depan rumahnya itu ada unta merah sedang dicangcang lah, ditambatkan gitunya, sehingga nama digarasinya gitu. Nah, lalu ketika itu si tamu itu masuk, kemudian dikasih disuguhan, ya, makan, terus beres makan, ontanu tadi cina bade diical moal, gitunya, bade diical moal. Kata Hatim, ari tadi udah dituang naon? Ya, tadi yang kamu makan apa? Unta itu saya sembelih buat menyuguhi kamu. Itulah kedermawanan, di antara kedermawanan orang Arab. Apalagi perangai baik orang Arab. Mereka sangat menjaga harga diri. Tidak mau dihinakan. Gitu ya. Sehingga sebetulnya ketika terjadi permusuhan antar mereka, untuk membela kehormatan dirinya, untuk membela kehormatan kabilahnya. Apalagi orang Arab. Mereka sangat komit dengan janji. Ya, mereka sangat komit dengan janji. Dan biasanya orang Arab, lamun janji gitu, bikin perjanjian, itu ditulis ditempelkan di Ka'bah. Upami itu ditempelkan di Ka'bah, tidak boleh melanggar. Ya, sehingga ketika Nabi diboikot, ya, selama 3 tahun, itu surat boikotnya, ya, itu surat boikotnya itu ditulis ditempel di Ka'bah. Ya, kenapa tidak ada yang berani? Karena ditempel di Ka'bah, itu janji, komitmen, gitu ya. Itu janji, komitmen. Mereka tidak berani ke sana. Nah, maka ketika orang-orang Quraisy merasa kasihan dengan Nabi dan sahabat-sahabatnya, ya, bingung. Kenapa? Karena itu ditempel di Ka'bah. Pas ditinggal kadinya, seep tak kertasna teh kurinyu. Ya, seep. Ketika itu maka karena kertas perjanjian ini sudah tidak ada, maka Nabi bebas dengan para sahabatnya. Itu di antara perangai-perangai baik, akhlak-akhlak mulia yang ada di jahiliyah. Cuman sayangnya kenapa? Akhlak itu tidak didasari oleh akidah. Jadi kitu natenya sanes taat ke Allah sanes. Gitu ya. Tapi ini kebiasaan saja. Gitu ya. Nah, maka Nabi diutus itu untuk menyempurnakan itu. Disempurnakannya bagaimana? Akhlak teh kudu dasarna tina akidah lanu bener. Akidahna mana? Tauhid. Makanya misi Nabi yang utama itu sebetulnya mengeluarkan. Jadi akhlak mah pucuknya ini. Ya, misi Nabi yang utama itu mengeluarkan orang dari menyembah kepada selain Allah menjadi menyembah hanya kepada Allah saja. Itu misi utamanya. Ya, yang misi ini kemudian puncaknya di mana? Orang berakhlak baik, tapi akhlak baik nate disampurnakeun ku Islam. Di mana? Akidahna nu leres.
akidahnya nu kuat, ibadahnya yang benar, kemudian nanti ditampilkan dalam akhlak yang baik. Makanya kata Nabi, li utammima makaribal akhlak. Kenapa utammima lagi? Karena sesungguhnya akhlak ini atau manusia itu pada dasarnya gitu ya, itu sudah bisa membedakan baik dan buruk, cuman belum bisa membedakan benar dan salah. Maka Islam datang ingin meluruskan bukan hanya baik dan buruk, tetapi juga harus tahu mana benar dan salah. Nah, maka para wargi sadayana, Nabi yang mempunyai misi yang mulia ini ternyata, nah kalau kita kembali kepada perkataan Khadijah tadi, Allah sudah mempersiapkan Nabi dengan perangai-perangai tadi. Sebelum diutus, Nabi sudah mempunyai akhlak-akhlak yang mulia tadi. Ya, agar apa? Ketika diutus beliau sudah siap. Coba kabayang teu pami Nabi diutus nya ngajak batur ulah bohong, manehna tukang bohong. Nya, ari urang makan gitu. Nya, ngajak kampanye ieu, tapi kampanyena make bohong. Da jarang kampanye nu teu make bohong atuh. Nya. Nah, jarang gitu. Nah, jadi Nabi itu berkampanye anti bohong, beliau tidak berbohong. Berkampanye untuk menyambungkan silaturahim, beliau suka silaturahim. Berkampanye untuk menolong orang, beliau suka menolong. Inilah misi Nabi itu, ternyata menyempurnakan akhlak yang mulia, dan Nabi mempunyai modal akhlak tersebut yang kemudian disempurnakan. Makanya tadi disempurnakan ku syariat, didasaran ku akidah anu kuat. Inilah yang dimaksud dengan liutammima makarimal akhlak. Nah, tadi saya sebutkan orang Arab juga sangat komit dengan janji, gitu ya, sangat komit dengan janji. Di antaranya Nabi pernah mengatakan, saya pernah menyaksikan di rumah Abdullah bin Jud'an hilfan, satu perjanjian. Kalau saya diajak dalam Islam untuk menyaksikan perjanjian seperti itu, saya akan laksanakan. Kenapa? Karena itu dalam tarikh disebutnya hilful fudul. Hilful fudul itu perjanjian orang-orang yang mulia, perjanjian orang-orang yang terhormat. Ketika itu ada datang ya dari pedagang dari Syam, ya. Kemudian dia datang ke Mekah. Dia bawa dagangannya buat siapa? Buat Al-As bin Wa'il. Siapa Al-As bin Wa'il ini? Bapaknya Amr bin As. Ya, orang jahiliyah ketika itu datang ke As, dan dia terkenal orang yang galak, ya, kejem bawa nama. Iya dagangan teh diajabkeun ka bumina As bin Wa'il teu dibayar. Pedagang dari Syam itu ditagih teu mayar. Ya, sehingga dia merasa terzalimi. Kenapa? Dia sudah jauh datang, kemudian sudah memberikan dagangannya tidak dibayar. Modalna teu uih deui, batina teu kengeng, anjeunna lapar teu tiasa tuang. Margi kenapa? Karena dagangannya tidak dibayar. Akhirnya ini si pedagang orang Syam ini nyanyi, bersyair di kota Mekah, jojorowokan. Ya, yang syairnya itu isinya mengungkapkan kezaliman yang dia terima sampai ke telinga Abdullah bin Jud'an. Maka Abdullah bin Jud'an mengumpulkan orang-orang Quraisy. Ketika itu kepala dari Bani Hatim, dari Bani Quraisy, dari Bani Adi, dari Bani Tamim itu dikumpulkan, pemuka-pemukanya. Apa isi perjanjiannya? Isi perjanjiannya ketika itu tidak boleh di Mekah ada lagi orang yang datang ke Mekah kemudian mereka terzalimi. Seperti siapa? Seperti pedagang Syam yang tidak dibayar oleh Al-As bin Wa'il. Itu disebutnya hilful fudul. Nabi Muhammad meskipun ketika itu masih muda, karena terkenal dengan akhlaknya yang mulia, akhirnya Nabi Muhammad ada di sana hadir. Henteu dina naha, kadi itu cenah maneh budak leutik, henteu. Kenapa? Karena Nabi sangat dihormati, sangat disayangi oleh orang Quraisy. Sehingga ketika sudah menjadi Rasul, Nabi mengatakan, saya pernah menyaksikan perjanjian pada zaman jahiliyah. Kalau saya diajak lagi, saya ingin hadir untuk perjanjian seperti itu. Itu diantara kemuliaan-kemuliaan akhlak yang Islam datang. Ya, ku Islam ke di pahutan, kumaha orang ya
sikap seorang mukmin dengan janjinya dan lain sebagainya. Inilah liutammima makarimal akhlak. Misi Nabi itu. Dan ternyata Allah sudah menyiapkan sosok Nabi ini dengan perangai-perangai yang kalau kita lihat perangai yang tadi disampaikan oleh Siti Khadijah itulah yang disebut dengan makarimul akhlak. Ya, terakhir ya. Ya, terakhir. Apa akhlak teh? Ya, apa itu akhlak? Akhlak itu biasa disebut tabiat. Ya. Jadi kata Al-Ghazali, ya, akhlak itu adalah hayatun fin nafsi rasikhatun tasdurul af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin. Ya, min ghairi hajatin ila fikrin warawiyatin. Ari akhlak teh dorongan dari jiwa. Hayatun rasikhah, satu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang mendorong untuk berbuat baik, ya, atau berbuat jelek. Margi akhlak teh ada akhlak karimah, ada akhlak sayyi'ah, ya. Jadi sesuatu yang mendorong dari hati untuk melakukan satu perbuatan dengan mudah. Tanpa pikir panjang, ya, tanpa pertimbangan. Jadi lamun orang bade sodakoh ya bade sodakoh, masih nimbang-nimbang, kayak masihan sabar, masihan entong, can janten akhlak, masihan sabarahannya, gitunya, alah bisi ageng ting, adi masihan ageng, asa ageng ting, masihan alit, aduh hanyakannya tadi alit ting, can janten akhlak tah, belum jadi akhlak. Akhlak itu apa? Ketika kita melaksanakan sesuatu dengan enteng. Dan itu dari mana? Dari latihan. Upami orang bade nyarios jujur, masih abot janten akhlak. Nya. Alah kumahanya jawabna ieu. Jujur entongnya. Lamun jujur sieun dicarekan. Nya. Ari bohong cenah. Bisi engke kumaha onam. Ma onam teh galak. Gitu nya. Nah, gitu. Itu belum akhlak. Akhlak itu adalah ketika sesuatu yang dilaksanakan dengan mudah. Ketika dia baik maka jadi akhlak baik. Ketika dia jelek maka jadi akhlak jelek. Gitu ya. Nah, maka akhlak itu butuh apa? Butuh latihan. Ya, butuh latihan. Kenapa anak kita didik supaya jujur, supaya berbuat baik? Kenapa sholat? Anak itu wajib sholat ketika dewasa. Ketika akil balik itu mungkin usia sekarang 15 tahun. Atau budak ayeuna mungkin 14 tahun, 13 tahun. Apalagi perempuan mungkin 10 tahun. Gitu ya. Tapi 7 tahun sudah suruh sholat. Agar apa? Agar terbiasa. Nanti sudah wajib sholat, dia sudah terbiasa. Sudah jadi akhlak. Ya, makanya tadi ketika Nabi mengatakan kalian harus jujur, kata Nabi, kalau orang biasa jujur, membiasakan diri jujur, nanti ditulis oleh Allah sebagai siddiq. Sebaliknya kalau orang berbohong, biasa berbohong, gitunya, nah maka ditulis oleh Allah sebagai kadzab, gitu ya. Itulah akhlak. Jadi jujur teh kudu jadi akhlak. Omat bohong tong jadi akhlak gitu teh. Ya. Maka kebiasaan-kebiasaan Nabi yang tadi disebutkan itulah misi Nabi, menyempurnakan makarimal akhlak yang di zaman jahiliyah sebelum Nabi diutus itu udah ada. Tapi ketika diutus itu disempurnakan. Disempurnakannya dengan apa? Didasari oleh agama, bahwa Allah ini berdasarkan kepada akidah yang kuat dan dilatih oleh ibadah. Dilatih oleh ibadah yang benar. Maka ibadah apapun biasanya ada dimensi akhlaknya. Ya, salat membawa kepada tanha anil fahsya wal munkar. Saum mendidik kejujuran. Sedekah juga sama. Pasti ada dimensi akhlaknya dari ibadah yang disyariatkan. Nah, itulah hadirin waktu iman, maka kalau Siti Khadijah mengatakan tadi kepada Nabi Muhammad, engkau tidak akan dihinakan karena engkau mempunyai akhlak yang mulia. Urang oge sami bapak-bapak ibu-ibu. Insya Allah urang moal hina
di mata manusia, di mata Allah Subhanahu wa taala upami urang nyepeng kana akhlak mulia anu eta teh mangrupikeun misi dari dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, jadi ibroh dan pelajaran buat kita semua. Ada pertanyaan dulu? Cekap. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsirah kepada Ustaz Haris Muslim yang telah menyampaikan materi kita semua.